Kalau saya pribadi, al ilmu fauqal adab, al ilmu al adab fauqal ilmu ya. Jadi masih belum pahamnya, belum nyampe kayaknya ya. Karena untuk mengetahui adab kan harus belajar dulu pakai ilmu, gitu kan? Ada gini. Jadi itu di mana posisinya sebetulnya tuh? Kayak gini. Kalau adab itu bisa diterima oleh semua orang. Misalnya, adakah orang mau dia kelompok manapun, mau agama manapun, yang namanya caci maki, pasti disepakatin itu buruk, ya kan? Apakah ada orang berkholwat, berzina, semua agama atau ngawedon, jadi jablay? Apakah semua hanya khusus untuk agama Islam saja yang memang melarang itu? Semua agama sama dan tidak suka. Orang yang suka ribut, apakah semua agama menyepakati? Sepakat semuanya bahwasanya itu tidak baik. Manusia itu ada pada intinya, nalurinya pengen damai, pengen senang, pengen bahagia, ya kan, pengen dihargai, pengen dihormati. Itu tuh sebenarnya dasarnya. Nah, makanya ada adab. Makanya ada adab. Itu yang disepakati. Maka sehingga budaya itu nanti membingkai budaya Indonesia dengan budaya Arab. Dari sisi tata keramanya itu dilihat penghormatan kepada syekh, orang alim. Kalau di sana di Arab beda dengan di kita. Kita cukup cium tangan bolak-balik selesai. Tapi kalau di Arab nggak begitu. Cium tangan, jidat jadi cium. Nah kalau kita ngetabuk sama kita. Coba, misalnya ada orang alim, cium tangannya, kita cium ininya jidatnya, ditempelin kita di sini mah. Tapi kalau di Arab itu penghormatan, beda karakter tuh, ya kan? Secara pengemasan, perilakunya. Tapi adab yang umumnya aja kita madab, pengen disenengin, pengen dihargain, pengen dihormati, tidak suka namanya keributan. Semua manusia itu sama, semuanya sama. Sehingga nanti di dalam mengemas tata keramanya itu masing-masing berbeda budayanya. Nah, artinya orang yang beradab itu tidak meninggalkan budaya di mana dia tinggal. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi gini ya kali ya. Adab sesuai tempatnya. Iya, maksudnya adab itu jadi yang rendah itu kalau adab mengerti. Kalau ilmu kan tatarannya lebih, orang belum tentu yang rendah nggak terlalu ngerti. Kalau adab, lo harus menghormati yang lebih tua. Itu anak kecil juga tahu. Tapi kalau ilmunya, lo kemarin tahu gimana? Apa ilmunya? Waduh, apa ya? Saya nggak akan ngerti. Tapi kalau bilang adab lo pada orang tua gimana? Pasti dia ngerti. Mungkin begini kali ya. Ini logika saya nih. Contohnya misalnya begini. Ada orang mabok-mabokan. Itu tahu. Dari agama mabok itu dilarang. Itu kan ilmu. Iya. Nah mungkin kalau menyikapi ilmu seperti itu, apa yang kita harus lakukan begitu? Mungkin yang terbaik adab dulu mungkin yang ditegakkan. Nah itu mungkin kalau nggak salah, standar kalau nggak salah logika saya, mungkin bisa salah bisa benar. Berarti kalau melihat kemungkaran seperti itu, apakah yang kita terapkan di situ kira-kira? Mungkin itulah maksud daripada adab itu di atas ilmu. Jadi kita nggak semena-mena ngecap, nggak semena-mena wah salah, atau misalkan kita keras menjustis gitu kan, atau bereaksi yang berlebihan. Disuruh mungkin maksud ini logika saya ya. Maksud daripada ilmu adab di atas ilmu. Mungkin kalau begitu kali ya. Ya mungkin itu salah satu. Itu standar umum. Ada kekhususan juga. Itu berarti orang ketika sudah standar umumnya sudah diterapin, itu secara spontanitas nanti dibimbing sama Tuhan. Kadang maaf, orang alim sekalipun itu daya pikirnya itu kadang-kadang kalah sama orang yang tidak pada ilmunya loh. Omongannya itu jauh lebih punya hikmah dibandingkan ustaz sekalipun gitu loh. Ada loh. Maksudnya sering ketemu nggak sama orang model gitu? Iya. Nggak, orang nih nggak pernah main mondok, nggak punya pesantren, tapi itu orang karena sudah memang diajarkan dari budaya orang tuanya, dari nenek moyangnya, meresap di dalam jiwanya, itu dia jauh lebih punya hikmah dibandingkan orang yang keluar pesantren.
Pernah nemuin nggak kayak gitu? Saya sering nemuin. Terus saya yang nyantri ini kok dia ilmunya lebih masuk, lebih bagus. Dia nasihatin orang, lebih masuk, lebih ngena. Iya. Nah, itu kan kita isyarat-isyarat begitu kita bisa nangkep. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau Allah sudah berikan hikmah, itu akan banyak kebaikan yang dia peroleh. Hikmah itu Allah yang ngasih, diberikan. Bagaimana supaya hikmah itu dapat? Itu dari dasar pertama dia itu secara umum adab itu sudah bisa diterapkan, lalu dibimbing dengan tradisi budaya orang tua yang sudah disepakati, lalu dia tidak melanggar rel-rel itu. Setiap budaya itu harus dipegang sama kita. Dulu, maaf, orang tua kita itu ada istilah pamali. Pamali itu kunci sebenarnya itu. Remnya kuat dibandingkan dosa lo. Jangan lakukan kayak gitu, dosa. Kita pikir nih kalau bicara ngomong dosa, oh ya bisa gampang tobat dah, istighfar aja selesai. Kan gitu kan? Tapi kalau bicaranya pamali, itu seolah itu ada ancaman. Setelahnya itu akan terjadi musibah. Kan gitu kan? Nah, jangan duduk di depan pintu walaupun itu dipahamin oleh kita kurang sopan, kurang pantas, menghalangi orang jalan. Tapi pakai bahasa pamali itu jauh lebih ngikat orang. Sehingga orang takut melanggar. Ya lebih takut lagi. Lebih takut. Ini hilang sih pamalinya sekarang tuh. Orang dikit-dikit gampang dosa, gampang lari kepada sesat. Nah, orang dianggap cuek ya hal-hal kayak begitu. Itu maksudnya budaya. Apa namanya adab. Nggak boleh berbenturan dengan budaya di mana kita tinggal. Itu. Bahasa orang Sunda. Orang Sunda itu mau dia bener mau nggak bener, cuma satu bahasanya, someah. Saya ini kurang someah nih, kurang disenengin. Tuh someah, ramah. Ramah itu sebenarnya dasar orang Sunda tuh. Kan kalau saya nggak bisa ngada-ngada gitu loh. Tapi kan ketika kita bicara secara umum adab ini ada rincian-rincian yang memang itu bisa ditemukan di dalam kajian-kajian keagamaan. Misalnya bagaimana hati kita itu berbaik sangka sama orang. Ini kan susah untuk menemukan itu. Ini orang ini kenapa ya saya tanya ini kok enggak dia lewat itu kok enggak ngomong, main slower aja gitu. Oh mungkin lagi bete. Kita berbaik sangka terus tuh. Itu baru kita bisa pahami di dalam mengkolaborasi budaya dengan keagamaan. Nggak bisa satu-satu tuh, makanya butuh budaya itu. Gitu ya. Sekian.